Manchester United dilaporkan rela menyiapkan kontrak baru untuk Marcus Rashford. Dikutip dari Raymond and Twickenham Times pada Rabu 2 November 2022, pihak manajemen Manchester United mencoba memastikan bahwa Marcus Rashford akan tetap menjadi bagian penting dalam skuad Erik ten Hag. Namun, apabila kesepakatan tersebut sulit terjadi, maka Manchester United akan berencana mengaktifkan klausul opsi perpanjangan kontraknya selama 1 tahun. Hal ini akan membuat Marcus Rashford bertahan setidaknya hingga akhir musim 2023-2024 di Old Trafford. Pada bursa transfer musim panas 2022, Marcus Rashford santer dikabarkan bakal hengkang dari MU. Hal ini menyusul bergantinya pelatih dan dia merasa nasibnya akan sama saja jika bertahan. Tawaran yang sudah masuk saat itu berasal dari klub raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain yang ingin memboyong Marcus Rashford. Namun pemain berusia 25 tahun ini pada akhirnya memilih bertahan sebab Erik ten Hag meyakinkan dirinya akan berguna bagi tim. Ucapan Erik ten Hag tersebut terbukti dengan konsistennya performa Rashford yang baru saja mencetak gol ke-100 bersama Manchester United. Lisandro Martinez dengan cepat merebut hati fans Manchester United dengan menjadi salah satu pemain kesayangan karena sejumlah hal apa saja. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan performanya di atas lapangan. Sebagai bek, Lisandro Martinez punya kemampuan marking yang oke. Ia juga punya nilai plus karena nyaman menguasai bola termasuk saat menginisiasi serangan lewat operan. Lisandro Martinez punya kemampuan bagus dalam mencium potensi ancaman dari tim lawan yang ia lengkapi dengan tackle-tackle lugas dan jitu demi menghentikan serangan. Dalam mengawal area, bek asal Argentina itu juga selalu tampil ngotot. Tidak sungkan ia mengorbankan tubuh demi menghalau bola. Penampilannya yang selalu penuh antusiasme juga dengan cepat merebut hati para supporter setan merah. Tidak sedikit supporter yang merasa aspek itu kurang ditemui dalam diri pemain MU musim-musim sebelumnya. Apalagi di setiap momen yang memungkinkan, Lisandro Martinez juga senantiasa memperlihatkan kebanggaannya main untuk MU dan memberikan penghormatan buat fans. Jendela transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United memang sudah menghaburkan dana sebesar 240 juta euro untuk memboyong pemain seperti Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, sampai Christian Eriksen. Erik ten Hag nyatanya belum begitu puas dengan kedalaman skuadnya. Setelah sempat terlihat fokus ke sisi defensif, Erik ten Hag kini dikabarkan mulai mau menguatkan sektor penyerangannya. Hal itu sekaligus membuat pelatih berpaspor Belanda itu kembali aktif dalam datangkan pemain anyar di Januari 2022. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, The Red Devils sedang menaruh minat kepada gelandang serang RB Leipzig Dani Olmo. Usai perkembangan bakatnya terus menemukan kata positif di kompetisi Bundesliga, kontraknya yang tinggal terikat sampai tahun 2024 mendatang tentu saja membuat MU terlihat punya kesempatan besar untuk segera menggaetnya. Mengingat di bulan bisa saja melakukan antisipasi agar tidak kehilangan Olmo secara bebas transfer. Kendati belum ada penawaran resmi apapun dari pihak MU, mereka tentu saja tetap dirumorkan harus mengeluarkan dana besar untuk mewujudkannya keinginannya itu. Mengingat pemain berpaspor Spanyol itu adalah salah satu pemain berharga milik RB Leipzig. Kiper David De Gea dikabarkan menerima pemotongan gaji demi kontraknya di Manchester United diperpanjang, sehingga dia menerima 375.000 pound sterling per minggu di Old Trafford. Kontrak De Gea dengan MU akan berakhir awal tahun 2023. Dikutip dari The Sun, De Gea yang kini menginjak usia 31 tahun bergabung dengan Manchester United sejak tahun 2021. Dia pindah dari Atletico Madrid dengan nilai 19 juta pound sterling. Tetapi kesepakatannya saat ini berakhir pada 2023 dan pembicaraan belum dimulai untuk perpanjangan kontrak. Dikabarkan juga Manchester United akan perpanjang kontrak De Gea hingga tahun 2024. De Gea saat ini sedang menjalani musim ke-12 di Theatre of Dreams. Penampilan De Gea cenderung stabil bersama MU. Sementara itu, sang manajer Erik ten Hag ingin De Gea tetap bertahan setelah puas dengan penampilannya baru-baru ini.
Kami mengatakan pertama kami fokus pada permainan, tetapi kami ingin mengakhiri blok ini. Kami memiliki Piala Dunia dan kemudian kami harus memikirkan kontraknya, kata Ten Hag. Dia sudah tampil impresif untuk MU dan saya pikir dia akan melakukannya di masa depan juga. Sebuah saran diberikan Neil Ward kepada Erik ten Hag. Ia ingin sang manajer tidak terlalu buru-buru mempromosikan Alejandro Garnacho ke tim utama Manchester United. Neil Ward mendukung langkah itu karena ia menilai sang winger masih perlu banyak belajar. Menurut Neil Ward, Garnacho masih sangat muda. Ia menilai sang penyerang perlu belajar di kategori umurnya sebelum naik ke tim utama Manchester United. Menurut Ward, untuk saat ini Garnacho lebih baik belajar perlahan di kategori umurnya. Baru setelah itu ia bisa naik level dan lebih matang untuk bermain di tim utama Setan Merah. Ada banyak hal yang harus ia pelajari. Ia harus meningkatkan kemampuan mengumpannya, menahan bola, melindungi bola saat menggiring, lebih produktif dalam penyelesaian akhir dan juga membuat lebih banyak assist. Dia masih sangat muda dan ia belum berada cukup lama di klub ini. Saya paham banyak fans yang ingin melihatnya langsung bereaksi ke tim utama. Namun ia masih perlu banyak belajar karena standar di tim utama sangat tinggi. Jika kita terlalu memaksanya bermain di tim utama, maka itu akan menghancurkan perkembangan sang pemain, ibunya. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Brahim Diaz dari AC Milan. Dilansir El Nacional, performa Brahim Diaz ini diamati oleh Manchester United. Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa sang playmaker. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sedang mencari gelandang kreatif di tim mereka. Erik ten Hag dilaporkan tertarik untuk menggait Brahim Diaz. Pemain 23 tahun itu sudah masuk dalam radar Ten Hag semenjak sang manajer menangani Ajax Amsterdam. Ia menilai sang playmaker punya potensi yang sangat besar. Ten Hag membutuhkan pemain seperti itu karena performa Bruno Fernandes relatif menurun belakangan ini. Jadi ia membutuhkan pemain yang bisa jadi pesaing sang playmaker. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak sekedar berwacana untuk merekrut Brahim Diaz di tahun 2023 nanti. United dilaporkan sudah menghubungi Real Madrid. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk mengamankan jasa sang pemain. Namun pihak Madrid masih menahan permintaan MU tersebut. Carlo Ancelotti dilaporkan masih ingin mengamati perkembangan sang playmaker sebelum memutuskan mempertahankan atau menjualnya. Sebuah peringatan diberikan Patrice Evra kepada Harry Maguire. Ia ingin sang bek memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan Erik ten Hag di tim utama Manchester United. Karena itu berpotensi jadi kesempatan terakhirnya di tim utama Setan Merah. Patrice Evra menilai bahwa Maguire saat ini berada dalam kesempatan terbaik yang bisa ia dapatkan di musim 2022-2023. Ia ingin sang bek membuktikan bahwa ia memang layak untuk membela Manchester United. Saya rasa waktunya untuk Maguire telah tiba. Ia harus membuktikan kepada kami semua bahwa dia adalah pemain yang layak membela MU, ujar Evra. Jika ia gagal memanfaatkan peluang ini, maka saya rasa ia lebih baik meninggalkan klub. Patrice Evra pada kesempatan yang sama memberikan dukungan kepada Maguire. Ia menilai sang bek punya kemampuan di atas rata-rata dan sekarang tugasnya adalah membuktikan ia punya kemampuan itu.